Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita semua boleh kembali berkumpul untuk bersama-sama beribadah di Minggu 15 Mei 2022. Mari Bapak Ibu dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, kita akan menyambut ibadah ini dengan menyanyikan PKJ 14, kunyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kasih setia nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajumu, kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tajumu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama mari kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan pengakuan yang demikian. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Gereja yaitu Bapak Agustinus menegaskan sebuah pernyataan demikian. Mereka yang tidak mengasihi, maaf saya ulang, mereka yang mengasihi, kata Pak Agustinus, tidak ada yang terlalu sulit. Apalagi jika hal itu dilakukan demi kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, penegasan Agustinus ini menjadi sarana bagi kita untuk kemudian melihat dalam diri kita masing-masing yang seringkali merasakan sulit, merasa kesulitan untuk mempraktekkan kasih itu. Bu Bapak Saudara, kasih itu sesungguhnya sederhana. Dan ketika kasih menjadi rumit, di sana ada hati yang merumitkannya. Misalnya karena dendam, karena amarah, karena kekecewaan, karena pembiaran terhadap luka dan sikap batin yang tidak mau berpulih. Inilah yang mendatangkan rasa sakit dan sulit untuk mempraktikkan kasih itu. Karena itu Bapak Saudara, saya mengundang kita semua
memohon belas kasihan Allah melalui pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pengasih yang menunjukkan belas kasihan melalui karya salib. Kami sesungguhnya pribadi-pribadi yang beruntung dan seharusnya bisa bersyukur karena kasih-Mu yang luar biasa itu menjadi bagian dalam diri kami. Dan kami diajar pula untuk mempraktekannya. Namun Tuhan, sesungguhnya di dalam keseharian, melalui pengalaman hidup kami, tidak selalu mudah untuk mempraktekkan kasih itu, karena kasih kami masih menuntut adanya alasan, adanya batasan-batasan. Dan ketika kami tidak bisa memberikan alasan, kami mulai tidak bisa mencintai, tidak bisa mengasihi. Misalnya ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kami, yang melukai hati kami, anak-anak yang tidak taat, suami atau istri yang selingkuh, akan sulit bagi kami untuk terus memberikan kasih kepada mereka. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kesulitan mengasihi itu menjadi sebuah beban dan akhirnya dosa yang semakin bertumpuk dan semakin dalam. Tolong kami sehingga di dalam pengampunan-Mu, anugerah kasih-Mu, kami boleh kembali melihat kasih-Mu yang luar biasa itu dan mempraktikannya dalam keseharian kami. Kami mau belajar kembali kepada-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Dari kungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus ku datanglah, dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib, Yesus ku datanglah. Dari hidupku yang bercelah, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus ku datanglah, dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh. Dan ku tinggalkan susah keluh, Yesus ku datanglah.
kasih tidak ingkar. Allah yang menyatakan anugerahnya membaharui kehidupan kita sesuai dengan janjinya. Dan inilah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana ditulis dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 1 demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kita siapkan diri kita untuk memasuki pelayanan firman Tuhan, mengingat kembali kasih yang paling agung. PKJ 179. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan kulihat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku ceritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh buatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Kita berdoa, kita siapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pengampunan dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh senantiasa merasa lega karena memiliki Allah yang begitu mengasihi kami. Biarlah Roh Kudus-Mu terus memperlengkapi kami, menguatkan kami, sehingga bila saat ini pun firman Tuhan akan diberitakan, kami diberikan kemampuan untuk menangkap firman Tuhan itu, memeliharanya di dalam kehidupan kami, sehingga orang boleh melihat kami adalah murid-murid Kristus ketika kasih kami boleh berlakukan di dalam kehidupan sehari kami. Karena itu berfirmanlah Tuhan, karena anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus, Sang Sumber Kasih. Amin. Bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini sedianya diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan 35. Namun kita akan
membacanya lebih ke depan supaya kita bisa memperhatikan, menyesuaikannya, melihatnya dalam terang tema kasih tidak ingkar. Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Di mana lembaga Alkitab memberikan judul perikop di sana. Yang pertama adalah Yesus memperingatkan Yudas dan yang kedua adalah perintah baru. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang dimaksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anakku, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula, aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Ya, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah meme atau meme ya, yang pernah saya baca, bunyinya demikian. Jika semua janji bisa dipegang, lalu buat apa meterai 6.000 dijual? Sekarang 10.000 ya, sudah mulai ada. Saya ulang. Jika semua janji bisa dipegang, lalu buat apa meterai 6.000 dijual? Ya, Ibu Bapak Saudara, meterai disediakan untuk memastikan secara hukum bahwa tanda tangan yang dibubuhkan di atas meterai dalam sebuah perjanjian itu mengandung konsekuensi hukum bagi mereka yang mengingkari isi perjanjian. Jadi meterai itu penting
Meterai itu dibuat untuk mengokohkan sebuah perjanjian. Karena biasanya yang dilakukan oleh manusia dan seringkali ada banyak kemungkinan manusia itu akan mengingkari apa yang dijanjikannya. Ya, jadi ingkar di sini biasanya maknanya itu melawan sesuatu yang berbeda atau tidak menepati, tidak mengakui atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan. Itu ingkar. Ya. Banyak hal yang membuat kita mengingkari biasanya ketika keamanan kita terancam atau karena memang kita sudah nggak bisa melakukan itu sehingga kita melenjani, gitu ya. Orang Jawa bilang melenjani janji. Ingkar selalu mengandung makna negatif sehingga tema kita kasih tidak ingkar hendak mengajarkan kepada kita salah satu secara umum adalah salah satu nilai penting dari kasih, yaitu kemauan dan kemampuan untuk menepati atau mengakui ataupun melakukan sesuatu yang seharusnya. Ya, apapun itu, entahkah janji, entahkah sebuah perbuatan gitu ya yang seharusnya dikerjakan. Tetapi kita nanti akan melihat lebih jauh, bukan hanya sekedar itu. Karena itu mari kita melihat dalam bacaan kita yang tadi sudah saya perluas mulai ayatnya 21 dari pasal 13. Karena seharusnya hanya dari pasal 31. Namun padanannya ada di bagian-bagian yang lain ya. Kita hanya membaca satu bagian saja. Dalam bacaan ini kita melihat paling tidak ada 3 hal. Yang pertama adalah apa yang dilakukan Yudas Iskariot di malam perjamuan akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, pernyataan Yesus tentang dimuliakan. Dan akhirnya sebuah perintah yang dikatakan Tuhan Yesus, perintah baru yaitu saling mengasihi. Kita melihat Yudas Iskariot dalam kisah ini, dalam kesaksian ini, kesaksian Yohanes, diizinkan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang sudah direncanakan oleh Yudas. Jadi bukan direncanakan Yesus, tapi yang direncanakan Yudas. Dan rencana ini tidak diketahui oleh murid-murid yang lain. Tapi kita tahu sebagai guru ya yang tahu bagaimana karakter murid-muridnya, percakapannya bukan cuma di sini, tapi percakapan-percakapan yang tidak bisa kita baca di dalam Alkitab, yang tidak disampaikan dalam Alkitab, membuat Yesus tahu apa yang ada dalam benak Yudas. Yaitu apa? Keserakahan. Dan cita-citanya, tujuannya yang berbeda dengan apa yang dipikirkan, apa yang dicita-citakan oleh Tuhan Yesus. Dan ini bukan sekedar cari uang untuk dirinya. Jadi saya masuk dalam kelompok yang meyakini bahwa Yudas ini bukan hanya sekedar cari keuntungan materi untuk dirinya. Tapi justru hendak memakai Yesus, gurunya ini, untuk alat perjuangan politiknya. Yaitu kalau bisa dengan menjual Yesus, maka Yesus dipaksa untuk mengerahkan seluruh kemampuannya, ya, seluruh mukjizat-mukjizatnya. Jadi dia ingin Yesus bisa menggerakkan kuasanya Yesus ketika dalam posisi yang terpojok. Juga ingin memanfaatkan Yesus dari segi pengaruhnya pada orang-orang banyak, sehingga ada banyak pendukung dari Yesus. Terbukti ketika masuk gitu ya Yerusalem, ada banyak yang berteriak hosana, hosana. Begitu banyaknya. Ini kalau dimanfaatkan gitu ya, bisa menjadi sebuah pemberontakan yang berakhir pada sebuah suksesi atau pergantian kepemimpinan. Dan dia dan murid-murid yang lain bisa mendapatkan efek positif dari kemampuan Yesus ini. Dan ini adalah pemikiran liar yang bertentangan dengan pernyataan Yesus. Dan hal inilah yang kemudian mempermudah iblis untuk memperalat Yudas. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang mulai dikerjakan Yudas ini, bagi Yudas itu dimaknai sebagai kemuliaan untuk mendapatkan tahta, tapi bagi Yesus dimaknai sebagai sebuah kemuliaan yang berbeda. Yaitu apa? Salib. Salib. Penderitaannya dan kemudian salib itu adalah cara Bapa memuliakan dirinya. Ada sebuah lagu sekolah minggu,
Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dan ini bagian yang seolah terpisah, tapi sebetulnya itu jadi satu. Karena apa? Harusnya kita memaknai ketika Yesus disalib di tiang itu, dia bukan hanya ditempatkan lebih tinggi dari orang-orang, tetapi dia dimuliakan melalui kerelaannya untuk berkorban bagi manusia. Karena apa? Karena Pilatus sendiri yang menghukum Yesus sebetulnya tidak menemukan kejahatan dari semua yang dituntut, yang dituduhkan, yang dikerjakan oleh Yesus. Sehingga Pilatus berkali-kali berusaha membujuk massa untuk membebaskan Yesus dari tuntutan hukuman mati. Sehingga Yesus kemudian dihukum mati, dihukum salib, bukan karena kejahatan yang dituduhkan padanya, tetapi karena ia sendiri merelakan dirinya dihukum. Supaya dalam iman kita terhadap firman Tuhan, supaya dosa pemberontakan manusia kepada Allah ditanggungkan pada dia, pada Yesus melalui kematiannya. Dan inilah yang sesungguhnya dimaksud sebagai kemuliaan seorang hamba Allah yang diurapi atau Kristus. Kemuliaan Kristus yang menghadirkan kembali kemuliaan Allah yang maha murah, yang maha pengampun, sehingga menyediakan pengampunan pada manusia melalui karya Kristus. Mungkin masih ada yang kesulitan menangkap pengorbanan itu sebagai sebuah kemuliaan. Ya, saya ilustrasikan demikian, Bapak Ibu. Ini hanya sebuah ilustrasi. Ada seorang istri mengalami kerusakan kedua ginjalnya. Nah, suaminya yang kaya dan baik mengusahakan dengan sungguh-sungguh supaya istrinya ini bisa sembuh dengan cara supaya dia bisa mendapatkan ginjal pengganti paling tidak satu. Ya, dia cari donor. Ternyata nggak ketemu, nggak ada yang cocok gitu ya. Kemudian dia menyediakan dirinya sendiri. Setelah diperiksa, ternyata nggak cocok, dia tidak layak. Namun kemudian tanpa sepengetahuan keluarga ini, nih ada mantan kekasih sang istri yang kebetulan sudah menduda. Dia dengar hal ini dan secara diam-diam ya, menghubungi pihak rumah sakit untuk mendonorkan salah satu ginjalnya. Tidak ada komunikasi sama sekali dengan keluarga ini, dengan mantan kekasihnya. Tidak ada komunikasi sendiri. Kemudian setelah beberapa proses yang dikerjakan orang ini, ternyata dia dinyatakan layak untuk mendonorkan salah satu ginjalnya. Sehingga akhirnya diberitahukan bahwa ini sudah ada donor gitu ya. Lalu diselenggarakanlah operasi pencangkukan ginjal dan kemudian singkat cerita berhasil menyelamatkan nyawa istri dari orang kaya tadi. Ya, ceritanya begitu. Nah, sekarang pertanyaannya untuk Bapak Ibu Saudara. Siapa dalam kasus ini yang saudara muliakan? Apakah suaminya yang kaya dan baik, ya, sangat perhatian, sangat kasih kepada istrinya, atau dua dokter ahli bersama timnya yang melakukan operasi, atau yang ketiga sang mantan yang memberikan ginjalnya untuk cangkok ginjal bagi perempuan yang pernah menjadi kekasihnya, barangkali juga pernah menyakiti dia, ya. Dan dengan diam-diam melakukannya sampai kemudian pun tidak ada berusaha menonjolkan diri, ini aku loh yang sudah donor, enggak, ya. Menurut Bapak Ibu dari tiga ini mana yang dimuliakan oleh Bapak Ibu? Yang mana? Suaminya, dokter, atau mantan? Ya? Ya? Gimana Bu? Tiga-tiganya dimuliakan. Kalau suruh milih satu. Kalau cuma milih satu. Jangan jangan terus risih dengan kata mantan gitu ya. Karena mantan terus itu mantan kok gitu ya. Ya, dalam kasus ini saya pribadi yang patut dimuliakan adalah si mantan ini. Karena dia tanpa pamrih melakukannya, mesti ini mantan ya. Dan memberikan pengorbanan, dia mau berkorban.
Dan tidak melihat-lihat masa lalu, mungkin ya karena kasih atau macam, tapi tidak ada niatan apapun. Karena nyatanya dia tidak menonjolkan diri, menunjukkan diri, atau tidak memberikan penawaran-penawaran yang menguntungkan dia, tidak ada. Jadi orang yang berkorban ini patut dimuliakan, ya. Nah, seperti itulah cara manusia, gitu ya. Kalau Tuhan pasti lebih luar biasa lagi, tapi paling tidak yang dilakukan manusia, yang kemudian kita bisa mengatakan ini orang ini layak disebut baik, dia dimuliakan karena perbuatan baiknya. Yesus Tuhan mau mati itu luar biasa. Jadi salib itu bukan sesuatu yang hina bagi orang Kristen. Tapi salib bagi orang Kristen itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Kita berhutang sangat banyak pada Tuhan Yesus karena kasih-Nya. Ya. Nah, ini tentu berbeda dengan Yudas, ya, yang berpikir tentang kemuliaan dengan cara yang lain. Tetapi bagi Yesus pemuliaan itu justru dimulai ketika Yudas melakukan aksi pengkhianatannya. Atau dalam tema kita, pengingkaran. Menariknya Ibu Bapak Saudara, ya, setelah orang yang mengingkari ini pergi, ya, maka Yesus kemudian berbicara panjang lebar dan akhirnya memberi perintah untuk dikerjakan oleh murid-muridnya yang tersisa ini. Yaitu apa? Perintah baru. Kasih. Nah sekarang pertanyaannya, apa kasih itu hal yang baru? Apakah kasih merupakan ajaran yang orisinil, yang asli dari Tuhan Yesus? Bukankah dalam perjanjian lama, khususnya dalam kitab Taurat, Ulangan 6 ayat 5, kemudian Imamat 19 ayat 18, ini menjadi sumber jawaban Yesus ketika ditanya dalam Matius 22 ayat 37-40 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, ya, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kalau di kitab Ulangan dengan segenap kekuatanmu, bedanya hanya di situ. Tapi maknanya sebenarnya bersama. Dan kemudian dalam Imamat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu berarti kalau kita ngutip ini loh ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Seolah-olah Tuhan Yesus yang mula-mula mengajarkannya, formulasinya seperti itu, bukan. Sama sekali tidak baru. Karena orang Israel melalui Musa, ya, itu sudah belajar tentang kasih. Nah, tapi ini kok dikatakan Tuhan Yesus perintah baru, yaitu soal mengasihi. Karena itu mari kita perhatikan dengan seksama bagian yang mengatakan perintah itu. Ayat 34 dari Yohanes 13. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Apa itu perintahnya? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Tidak berhenti di situ saja. Lanjutannya adalah sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Apa bedanya? Bedanya adalah cara mengasihinya, ya, cara kasih kepada Tuhan, cara kasih kepada sesama, itu adalah seperti yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus. Jadi supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi standar kasih yang kemudian diperintahkan oleh Yesus standarnya apa? Ya lihat Tuhan Yesus, caranya Tuhan Yesus mengasihi. Dan ini gak mudah, ya. Tidak mudah. Murid-murid Yesus termasuk kita harus melakukan kasih sebagaimana yang Tuhan Yesus kerjakan. Memang beda ya kasihnya Tuhan Yesus dengan kasihnya orang kebanyakan, kasih kita kebanyakan. Paling tidak Bapak Ibu yang sangat mengemuka adalah pemahaman ini, dua hal ini. Ya. Biasanya kita, kasih yang biasa yang kita terapkan adalah kasih yang membutuhkan alasan. Jadi kalau ada lagu, salah satu lagu pop itu ya, yang bunyinya seperti ini ya.
Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Jangan tanyakan mengapa, karena aku tak tahu. Jadi seolah-olah yang lagu ini mengatakan bahwa aku mengasihimu tanpa alasan, aku gak bisa menjelaskan. Ini bukan kasih yang biasanya dimiliki oleh kita. Ya, karena bagaimanapun orang mencintai, mengasihi itu tidak bisa tanpa alasan. Kebanyakan kasih itu ada alasannya. Sehingga kita sebut sebagai kasih karena. Karena ini alasan. Ya, kenapa engkau mengasihi aku? Ya iyalah karena engkau anakku. Karena engkau istriku, karena engkau suamiku, karena engkau ayahku, karena engkau ibuku, gitu. Karena engkau sahabatku, karena engkau guruku, karena engkau pendetaku, karena engkau jemaatku, gitu ya. Karena kita sebangsa dan setanah air, gitu ya, dan sebagainya. Ataupun kalau dalam perbuatan, karena engkau sudah baik padaku, masa aku gak mengasihi kamu, gitu ya. Karena yaitu kewajibanku mengasihi kamu, atau karena hatiku mengatakan demikian. Jadi alasan mengasihi itu selalu ada alasannya. Mengasihi selalu ada alasannya. Karena, ya. Dan akhirnya kalau kasih karena ini kita terapkan tanpa ada kemungkinan yang lain, maka ketika kita tidak punya alasan, kita akan kesulitan untuk menghadirkan cinta atau kasih ini. Ya, misalnya bisa nggak kita bilang, kenapa engkau mengasihiku? Karena engkau jahat padaku, bisa? Bisa? Kan gak punya alasan itu. Karena engkau jahat padaku. Itu bukan alasan. Alasan yang mustahil kalau orang bilang begitu. Ya. Kalau sudah gak punya alasan, ini orangnya jahat, orangnya sudah menyakiti aku bisa mengasihi dia. Sudah gak punya alasan, gak bisa lagi mengasihi dia. Dia bukan satu suku dengan aku, masa aku bisa mengasihi dia? Kalau dia satu suku dengan aku bisa mengasihi dia misalnya. Ya. Ada alasan. Nah, kasih Kristus lebih dari kasih yang membutuhkan alasan. Kasih Kristus meniadakan alasan. Sehingga kemudian kasih Yesus dikenal sebagai kasih walaupun. Ya, yaitu ini memperlawankan apa yang menjadi alasan dari kasih kebanyakan orang. Misalnya, walaupun kau bukan anakku, tapi aku mengasihi kamu. Ya. Walaupun engkau menyakiti aku, tapi aku bisa mengasihimu. Ini kasih walaupun. Kasih yang membuat Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Memang ada karenanya. Tapi kan dari walaupun itu kemudian diubah menjadi sebuah kata positif. Karena sesungguhnya kita nggak bisa ngomong seperti itu. Lang sudah disakiti kok bisa minta ampuni, ya. Tapi Tuhan Yesus bisa lihat sesuatu yang lain. Sehingga kata walaupun itu dia ubah, memberikan alasan yang tidak tertangkap oleh kita. Orang-orang ini gak tahu. Akhirnya bisa seperti itu. Kasih yang memampukan murid-murid Yesus kemudian melakukan perintah Tuhan Yesus mengampuni 70 kali 7. Ini kasih walaupun. Nah, ibu bapak saudara, Yudas dalam bagian sebelumnya mengasihi Yesus enggak? Mengasihi. Dia mengasihi Yesus namun dengan cara kebanyakan orang. Ia mengasihi Yesus karena berpikir bahwa Yesus bisa memberikan keuntungan bagi dirinya dan perjuangannya. Yudas sudah mengingkari prinsip-prinsip kasih Tuhan yang tanpa alasan. Karena itu kemudian kepada murid-muridnya yang masih bersama dengan dia, Tuhan bukan hanya mengajarkan, tapi memerintahkan. Aku memberikan perintah baru. Yaitu bahwa kalau engkau mengasihi, maka seharusnya engkau mengasihi seperti apa yang aku kerjakan kepadamu. Ya, jangan mengingkari kasih Kristus. Tema kalau begitu bukan hanya bicara soal karakter kasih yang tidak mengingkari kebaikan, mengingkari janji, tetapi sebetulnya juga melakukan kasih yang berbeda dari kasihnya Yesus. Jadi Bapak Saudara, kalau akhirnya saat ini
Kita hanya bisa mengasihi orang lain karena ada alasan-alasan tertentu dan kemudian membuat kita tidak bisa mengasihi orang lain karena memang seharusnya tidak bisa dikasihi. Ini orang ini sudah sangat jahat, sudah sangat melukai aku, menjebak aku, memfitnah aku. Ya aku tidak bisa dong mengasihi dia. Kalau sampai seperti itu berarti kita belum melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri mengampuni para pengkhianatnya, para penyiksanya. Dia bisa memberikan pandangan positif. Kalau mereka tahu, mereka nggak akan seperti itu. Jadi ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Sangat positif Tuhan Yesus. Walaupun mereka sudah melakukan hal jahat, tetap diberikan pengampunan. Ini kasih yang luar biasa. Bukankah kita juga seperti itu? Seringkali bandel, seringkali bantah pada Tuhan. Seringkali nyolong-nyolong melakukan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Karena itu setiap minggu kita pengakuan dosa. Dan mudah enggak melakukan kasih ini? Kalau melakukan kasih mudah Pak. Tapi kalau melakukan kasih seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itu tidak mudah. Lalu kalau tidak mudah, mengapa kemudian Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah yang sulit kita kerjakan? Paling tidak ada dua alasan, Ibu Bapak Saudara. Yang pertama, karena Tuhan sendiri akan memampukan kita supaya kita bisa meneladani, mempraktikkan kasih Yesus. Dengan apa? Roh Kudus yang dicurahkan kepada Bapak Ibu Saudara. Itu yang mengubah murid-murid Yesus dari penakut menjadi pemberani, bahkan rela berkorban. Itu kekuatan utama. Karena itu dalam pengutusan selalu diingatkan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Beda dari umumnya ya, kita coba fokus ke sana. Kita sendiri nggak bisa, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Yaitu kuasa Roh Kudusnya. Itu yang pertama alasannya. Tuhan Yesus memampukan kita. Dan alasan yang kedua adalah karena Yesus percaya bahwa manusia yang sudah diampuninya ini bisa menyadari diri sudah mendapatkan kasih yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu termasuk orang-orang itu yang menyadari, waduh luar biasanya pengampunan Tuhan Yesus kepada aku. Sehingga kemudian, aku tidak akan mengecewakan Tuhan. Aku akan mempraktekkan belajar. Walaupun aku jatuh, aku minta ampun, aku akan berusaha kembali menjadi lebih baik mempraktikkan kasih Tuhan. Seperti yang Tuhan kerjakan untuk aku. Nah, Tuhan Yesus punya kepercayaan itu kepada Ibu Bapak Saudara, murid-muridnya. Maka sebagai orang yang memiliki kesadaran ini, Tuhan Yesus percaya murid-muridnya akan mampu meneladani dia. Dan pertanyaan kembali untuk kita adalah, apakah saudara menyadari pengorbanan yang luar biasa, kasih Kristus yang mau memberikan dirinya untuk keselamatan kita? Sadar gak itu? Sehingga kemudian kasih kita kepada Tuhan itu bukan dengan alasan apa? Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kenapa? Karena aku rindu berkat-berkat-Mu. Karena aku rindu dipulihkan. Karena aku rindu sehat kembali. Ada alasan. Atau karena aku rindu rumah Bapa di surga. Oh, boleh. Tetapi kalau cuma sampai di situ, berarti kita belum melakukan kasih yang diperintahkan tadi. Seharusnya apa? Tuhan, aku mengasihi Engkau. Walaupun apa? Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita nggak akan kecewa kalau kita menderita, kalau kita nggak sehat, kalau kita kemudian tidak sekaya orang-orang yang lain. Kita nggak menuntut Tuhan. Karena memang kasih kita bukan itu yang kita cari.
kasih kita belajar seperti Tuhan Yesus yang percaya kepada kita dan kemudian memberikan pengampunan yang luar biasa. Kira-kira punya semangat nggak ya untuk kemudian memiliki ini, kasih yang tidak mengingkari kasihnya Yesus, sehingga kita berusaha mempraktekannya. Mari bersama-sama kita coba belajar terus untuk melakukan kasih Kristus ini. Saya kemudian ingat sebuah lagu cinta yang indah. Sebetulnya ini sebuah puisi yang kemudian dimusikalisasi. Kalau cinta dunia nggak seperti ini. Tetapi kasih, saya menangkap ini sebuah kasih ya dari puisi ini. Kiranya ini bisa memberikan semangat bagi kita untuk meneladani kasih Kristus. Judulnya Aku Ingin, bukan kasih. Tapi judulnya Aku Ingin. Bisa nggak kita punya keinginan seperti itu? Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awal kepada hujan yang menjadikannya tiada. Saudara, ini bukan firman Tuhan. Ini sebuah syair puisi. Saya tidak tahu orangnya ini beragama apa. Tetapi sangat indah kasih yang ditawarkan. Kasih yang bahkan dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Artinya dia berkorban. Atau dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Ada pengorbanan. Kasih yang walaupun tidak menuntut alasan dan balasan. Mari bersama-sama kita mengevaluasi diri. Kita tingkatkan kemampuan kita mengasihi yang tidak sama dengan dunia. Tetapi seperti yang menjadi perintah Tuhan. Kasihilah seperti yang sudah Tuhan Yesus kerjakan kepada kita. Semangat dan selamat untuk melakukannya. Tuhan menolong. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami, supaya kasih kami tidak seperti Yudas. Tetapi kasih kami, seperti kasih-Mu yang sudah diterima oleh murid-murid-Mu. Termasuk yang sudah kami alami sepanjang hidup kami. Tolong kami,
untuk tidak ingkar. Karena kami sudah menerima kasih yang luar biasa dari-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kekuatan. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mohon perhatiannya sebentar untuk saya membacakan warta lisan GKI Genduk Indah Semarang 15 Mei 2022. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian hari ini, Minggu 15 Mei 2022, dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pelayan kebaktian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, protokol kesehatan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih pada anggota jemaat dan simpatisan yang hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bagi saudara yang merasa tidak enak badan, mohon tidak mengikuti ibadah di gereja terlebih dahulu. Yang keempat, katekisasi reguler. Katekisasi reguler dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 atau setelah ibadah di ruang kelas Tunas Wacana. Yang kelima, pembinaan Komisi Dewasa Klasis Semarang Timur. Pembinaan Komisi Dewasa Klasis Semarang Timur akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Tempat di GKI Lasem. Komisi Dewasa GKI Genduk Indah mengutus yang pertama Penatua Isni Yunianti, yang kedua Penatua Dwi Astuti Pramanawati, dan yang ketiga Ibu Priskila Rohati. Mohon perhatian anggota dan simpatisan. Yang keenam, persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat GKI Genduk Indah akan dilaksanakan pada tanggal 17 Mei Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan pemimpin Penatua Tirsa Rosmiati. Dan bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat. Yang ketujuh, kegiatan tatap muka komisi, jadwal persekutuan tatap muka komisi remaja, dewasa, dan usia lanjut dapat dibaca pada warta jemaat. Terkhusus untuk komisi usia lanjut, kami mengingatkan besok hari Rabu pukul 9, 18 Mei ada persekutuan komisi usia lanjut. Yang terakhir yaitu selamat ulang tahun. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Yaitu tanggal 9 Mei Bapak Daniel Sujiman. Selamat ulang tahun Pak Jiman, Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun
panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta David. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih-Mu lah yang menjadi dasar kehidupan berjemaat. Karena itu Engkau tolong supaya suasana kehangatan kasih itu terus kami kembangkan, terkhusus di jemaat kami di GKI Genduk Indah, dan juga umumnya gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah kami menyadari bahwa kasih-Mu tidak sebatas kasih yang sehari-hari kami praktikkan. Karena kasih-Mu adalah kasih yang tidak menuntut balas, tidak memerlukan alasan, kasih yang walaupun. Tolong kami bersama-sama belajar untuk semakin disempurnakan dalam mempraktikkan kasih ini, karena kami sudah memiliki kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati dalam pelayanan kami bersama-sama dengan pengurus komisi, pengurus wilayah. Kami boleh membagikan persekutuan, pembinaan, kesaksian, segala sesuatu yang menguatkan bagaimana kasih, bagaimana kami mempraktikkan kasih-Mu. Tuhan berkati untuk setiap anggota jemaat di dalam perkumpulan mereka masing-masing. Bagi mereka yang bersuka cita karena usia yang ditambahkan, kami berdoa untuk Bapak Jiman dan juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut satu persatu. Engkau berkati sehingga di tengah usia yang ditambahkan itu mereka dimampukan untuk mengasihi secara luar biasa. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Kami boleh berbagi kasih kepada mereka. Dan Tuhan berikan pemulihan, bahkan kesembuhan. Bagi mereka yang saat ini tengah bergumul tentang masalah-masalah keluarga, Engkau menolong mereka untuk mendapatkan jalan keluar dan pemulihan keluarga. Bagi mereka yang saat ini masih menantikan pasangan hidup, Engkau hadirkan itu sebagaimana sudah dibuktikan oleh saudara-saudara kami. Engkau juga menghadirkan buah hati di tengah keluarga-keluarga kecil kami. Biarlah mereka terus setia berdoa memohon kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan memberikan keindahan pada waktunya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur bahwa pemerintahan boleh berjalan dengan baik. Engkau mampukan Presiden Jokowi beserta dengan jajaran menteri, pejabat dari pusat sampai daerah. Mereka boleh bertanggung jawab dengan tugas-tugas kenegaraan yang diembankan kepada mereka. Biarlah mereka boleh mengambil kebijakan yang mensejahterakan masyarakat secara luas, dan kami pun diberikan kesempatan untuk terlibat aktif di dalamnya. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Akhirnya ya Tuhan, terimalah seluruh doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kantong hijau diperuntukkan program DPPJ Klasis Semarang Timur. Dan bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Selain memberikan sampul persembahan, jemaat juga dapat mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan pujikan pujian dari PKJ 149 bait 1 untuk persembahan pada pagi hari ini. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan dan Tuhan juga memberikan kami boleh mendengarkan, memuji nama-Mu. Kiranya firman yang telah kami terima boleh menguatkan kami dan kami boleh melakukannya di hari lepas hari kami. Bapa di surga, jika pada pagi hari ini kami juga membawa persembahan kami kepada Tuhan, kiranya Tuhan mau menyucikan, menguduskan akan persembahan kami dan berikan para majelis untuk boleh mengelola akan persembahan ini dan takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ampuni salah dosa kami ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Ibu bapak saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlu diingat bahwa ketika Tuhan Yesus memberikan perintah, yaitu kasih, perintah ini tidak diberikan untuk 1-2 orang, tetapi diberikan untuk semua orang murid-muridnya, termasuk kita semua. Sehingga kita kemudian bisa disatukan dalam kasih sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari kita mengingat ini, kita hayati PKJ 106. Satukan kami ya Tuhan. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Kita nyanyikan bersama-sama. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat.
Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memampukan kita untuk mempraktikkan kasih sebagaimana yang diteladankan oleh Kristus. Karena itu selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia, pertolongan dari Allah Bapa yang melingkupi kita semua, kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus, kiranya menyertai saudara semua dalam pergumulan hidup saudara, sehingga engkau dimampukan untuk mempraktikkan teladan kasih Kristus dalam kehidupanmu. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa,